Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas A Prodi Gizi yang beranggotakan saya, Sinta Natalia dengan NPM 214102001, Alin Septiani dengan NPM 214102026, Cynthia Deliana Putri dengan NPM 214102010, Alpi Fauzia Rahayu dengan NPM 214102024, dan Tanti Gania dengan NPM 214102003. Dan di sini kami akan sedikit memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan bahasa Latin. Dalam bahasa Arab yaitu alima dan bahasa Latin itu adalah sains yang artinya pengetahuan. Dalam isi pengetahuan ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Selanjutnya, pengetahuan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge, dan dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Manusia memiliki 4 macam pengetahuan, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dan dari hal itu, maka dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak lepas dari peran teknologi, informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara yang berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya, teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan sosro bahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Antara lainnya, yang pertama yaitu ada satelit. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu ada telepon seluler. Telepon seluler memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh keberadaannya dengan kita. Yang ketiga yaitu ada televisi, dan yang keempat yaitu ada komputer. Dan yang kelima ada internet. Yang selanjutnya yaitu teknologi 4G, dan juga ada perkembangan teknologi transportasi. Salah satunya itu ada transportasi darat, transportasi laut, dan juga transportasi udara. Setelah mengetahui hakikat ilmu pengetahuan dan bagaimana perkembangannya, selanjutnya kita berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila ialah ideologi negara atau ideologi bangsa Indonesia yang mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya membiarkan ilmu pengetahuan tumbuh tanpa arah dan orientasi yang jelas. Tentunya kita menjadi penasaran, apa saja nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sehingga menyebabkan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita semua penasaran, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu terkandung dalam sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjadi dasar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah akan merugikan atau tidak. Yang kedua, yakni nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu terkandung dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, yakni nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu terkandung dalam sila ketiga, yakni persatuan Indonesia.
Sila ini mendasari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme tentunya. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu terkandung dalam sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah bersifat demokratis. Yang terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu terkandung dalam sila kelima tentunya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Untuk yang selanjutnya mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Nah, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas di dalam negeri. Memang pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda-beda, yakni yang pertama, IPTEK itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara otonom. Makna yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Makna yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK yang mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Makna yang terakhir yaitu menempatkan bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia yang memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya IPTEK dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Adapun tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia diantaranya kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta meyakini adanya Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan merupakan kebutuhan masing-masing individu. Tidak boleh ada yang menghalangi atau menghambat kebutuhan itu. Berhubungan dengan Tuhan merupakan kebutuhan spiritual bagi manusia. Kesehatan spiritual meliputi hubungan dengan Tuhan dilihat dari religius atau tidak religiusnya seseorang yang dimanifestasikan dengan berdoa, mempelajari agama, bersatu dengan alam, dan berpartisipasi dalam komunitas keagamaan atau tempat ibadah. Spiritual merupakan salah satu indikator sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 mengenai kesehatan dikatakan sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Adapun keunggulan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual ataupun pendekatannya dalam satu jejak pendapat ditemukan bukti bahwa faktor keimanan memiliki pengaruh yang luas dan kuat terhadap kesehatan. Mereka menemukan bahwa faktor spiritual terlibat dalam peningkatan kemungkinan tambahnya usia harapan hidup, penurunan pemakaian alkohol, rokok dan obat penurun kecemasan, depresi dan kemarahan, penurunan tekanan darah, dan perbaikan kualitas hidup bagi pasien yang menderita kanker serta penyakit jantung. Berbagai penelitian tentang hubungan antara komitmen beragama dan kesehatan menunjukkan adanya hubungan yang bermakna di antara kelompok yang menjalankan ibadah keagamaan dan kesehatan. Secara umum dapat ditemukan dalam studi komprehensif dari 200 penelitian epidemiologi diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara agama dan kesehatan. Kaitannya Pancasila dengan status gizi yaitu sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama atas hak serta kewajibannya kemanusiaan yang adil dan beradab.
memang harus dirasakan secara merata dan oleh seluruh masyarakat. Masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah penting. Secara kualitas, jumlah penduduk miskin bertambah dan ini menyebabkan permasalahan yang ditanggung oleh pemerintah. Secara nasional, kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan pedesaan masih cukup berbeda. Presentasi anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Selanjutnya mengenai keterkaitan antara sila ketiga yakni Persatuan Indonesia dengan salah satu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yakni ilmu gizi. Dalam hal ini, pengembangan ilmu gizi haruslah didasari dengan semangat persatuan atau rasa nasionalisme. Karena semangat persatuan ini dibutuhkan untuk bersatu padu dalam menyelesaikan masalah kesehatan, terutama masalah gizi di Indonesia. Kemudian, sila ketiga ini dapat diamalkan dengan cara melaksanakan kepentingan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam hal ini, perlu adanya partisipasi dari masyarakat dalam menyelesaikan kesehatan. Karena pada dasarnya, masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah atau instansi kesehatan saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan setiap orang dengan semangat persatuan tentunya. Kaitan antara sila keempat dalam Pancasila dengan ilmu gizi yaitu yang pertama, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan pelayanan gizi dengan menggunakan metode yang tepat, dan yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang gizi berdasarkan hasil analisis dan informasi data. Kaitan antara sila kelima dalam Pancasila dengan ilmu gizi yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, mampu memformulasikan pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi.